Pada sore hari ini kita akan sharing bersama-sama firman Tuhan dengan tema jangan tawar hati saat masa kesesakan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kami, ya. Jadi pelita itu menuntun kita setapak demi setapak, ya. Firman Tuhan ini bukan sentolop, ya. Kalau sentolop bisa lihat jauh ke depan, gitu. Tapi pelita, ya. Kalau pelita nanti Pak Yongki bilang firman Tuhan itu pelita. Jadi mengikuti kita setapak demi setapak, ya. Nanti kalau sentolop bisa lihat jauh ke depan. Ini setapak demi setapak. Jadi, masihkah kita memiliki hati yang tawar? Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika kita sedang diperhadapkan pada pergumulan yang berat. Karena perjalanan kita bersama Yesus itu tidak selalu mulus, ya. Masing-masing kita diperhadapkan pada persoalan, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang harus bergumul bertahun-tahun, ya. Ada waktunya sendiri-sendiri, ada caranya sendiri-sendiri untuk menyelesaikan, ya. Ada timingnya sendiri-sendiri, yang itu semua adalah menurut kedaulatan Tuhan. Semakin kita bergantung pada Tuhan, makin kita makan prosesnya itu semakin cepat. Karena itu kita hadapi aja apa yang kita lewati itu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan pada kita. Saudara, tawar hati ini menunjukkan suatu kondisi ketika hati kita dilanda kekecewaan yang mendalam. Karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Sehingga kita menjadi tawar. Karena ada satu kekecewaan yang mendalam di dalam hati kita. Dan tawar hati ini, saudara, kenapa kita tidak boleh tawar hati? Karena tawar hati ini menyebabkan kita menjadi lemah. Firman Tuhan dikatakan, kecilah kekuatanmu. Kita tidak ada kekuatan untuk berdoa, untuk berharap. Kita tidak ada kekuatan. Kita semakin putus asa. Nggak ada semangat-semangat kita akan hilang. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan kita. Jadi kita tidak ada semangat doa, tidak ada semangat berharap, kadang-kadang tidak ada semangat makan, ya, tidak ada semangat hidup, dan sebagainya. Kita lihat satu peristiwa, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 3-9, yaitu contohnya Yosua. Ketika Yosua itu mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, itu satu hal yang Tuhan mengingatkan pada Yosua. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan tahu bahwa mandat yang diberikan untuk Yosua memimpin bangsa Israel ini bukan satu perkara yang mudah. Dan Tuhan mengingatkan satu hal pada Yosua. Janganlah engkau kecut dan tawar hati. Saudara, bila kita menghadapi satu pergumulan yang berat, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan pada Yosua, Tuhan juga firman ini perintahkan pada kita. Pada waktu kita mendapatkan satu mandat, saat kita mendapatkan satu peristiwa, persoalan yang berat dalam hidup kita, satu hal yang Tuhan ingatkan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setiap tempat yang akan kau injak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berdasarkan firman Tuhan ini, Yosua berani berjalan. Saudara, Yosua ini adalah seorang pemimpin muda, ya, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Dan di situ dikatakan seperti yang telah dijanjikan kepada Musa, dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Tuhan mengkonfirmasi ayat ini, katakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ada dua kata kunci di dalam perjalanan Yosua. Yang pertama dikatakan, seperti yang kujanjikan kepada Musa, itu juga aku janjikan kepada Yosua. Yang kedua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Saudara, satu beban yang dilalui oleh Yosua selama dia memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel dalam generasi yang kedua, setelah generasi pertama mati di padang gurun ya karena kedegilan dan tegar tengkuk mereka. Di sini kita lihat bahwa 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini ke negeri yang kujanjikan kepada bersumpah kepada nenek moyang. Saudara, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, ayat ini juga diberikan kepada kita untuk kita dapat beruntung kemanapun kita pergi. Kita harus sungguh-sungguh bertindak hati-hati ya kepada seluruh hukum yang diperintahkan kepada kita. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, kekristenan itu bukan boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kekristenan itu adalah satu hal yang tegak lurus, saudara. Tidak abu-abu ya, putih atau hitam. Semana yang saudara turun. Saudara, di ayat ini berulang kali diingatkan, bukan kata keperintahkan padamu, kuatkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau pergi. Kenapa? Sampai 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yusuf, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Karena Tuhan tahu hati Yusuf. Tuhan tahu ini tidak mudah bagi Yosua. Yosua ini seorang pemimpin yang masih muda. Untuk meneruskan kebesaran yang Tuhan berikan lewat Musa. Tuhan tahu Yosua tidak kuat. Tuhan tahu Yosua tidak teguh. Tuhan tahu Yosua tawar dan kecut. Apalagi Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan juga. Tapi ada kunci dikatakan, janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati segala jalan yang terus di dalamnya, supaya perjalananmu menjadi berhasil dan beruntung. Saudara, itu ayat kuncinya. Bagaimana supaya dia tidak tawar hati. Bagaimana dia supaya tidak kecut. Bagaimana supaya tidak takut. Saudara, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati. Saudara, selain Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan juga dikatakan di situ. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Saudara, kata merenungkan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, saudara, kita tidak mungkin bisa tergesa-gesa. Saudara, merenungkan firman Tuhan itu kita perlu ada ketenangan dalam hati kita. Dengan duduk diam di kaki Tuhan, mengambil waktu sungguh-sungguh, dengan tidak terburu-buru mau pergi kerja 5 menit sebelum berangkat, baca firman Tuhan, tutup juga tidak bisa. Merenungkan firman itu perlu ada ketenangan. Duduk diam di kaki Tuhan, mengambil waktu dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru. Saudara, kalau kita baca di dalam bahasa Yunani, merenungkan di sini, diumpamakan seekor singa. Kalau dia mendapatkan satu makanan, saudara, mangsa makanan, dia tidak akan singa itu lari makan makanan itu, menikmati makan dengan berlari-lari. Enggak, singa itu akan duduk, diam, dan dia menikmati, merasakan makanan yang dia ditangkapnya itu dengan sungguh-sungguh dinikmati. Itulah yang artinya merenungkan.
Jadi kalau kita merasa sudah merenungkan firman Tuhan dari ini, sudah berapa menit, 5 menit sebelum berangkat kerja, oh ya lupa belum merenungkan. Terus kita buka Alkitab Amsal, hari ini tanggal berapa? Tanggal 10, Amsal 10, set untuk jebret berangkat. Itu bukan merenungkan. Itu bukan merenungkan. Merenungkan itu duduk tenang di kaki Tuhan. Mengambil waktu dengan sungguh-sungguh. Memperkatakan dengan sungguh-sungguh. Dan melakukan ya, dengan sungguh-sungguh. Demikianlah Yosua. Di tengah kesibukannya dia mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanan. Tentu sangat susah untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tentu dia rasanya terburu-buru. Dia harus memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan minta kepada Yosua, tenang. Renungkan firman Tuhan. Ini kuncinya. Supaya perjalananmu itu berhasil. Demikian juga di tengah-tengah kesibukannya, kehidupannya dia tidak boleh Yosua terburu-buru. Dia harus merenungkan firman. Dan buah apa yang ditunjukkan oleh Yosua karena ketaatannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Juga seperti aku menyertai Musa, saudara. Dan Tuhan berfirman, buah apa yang diberikan? Yaitu pada firman Tuhan berkata, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu, yaitu semua orang Israel tahu, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai. Saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan membesarkan nama kita, saudara. Sehingga semua orang tahu bahwa Allah kita itu menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan Tuhan dibuktikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Tuhan membuktikan, membesarkan nama kita. Sehingga kita menjadi suratan terbuka di dunia yang jahat ini. Bahwa kita adalah Kristus di dalam hidup kita. Satu kunci perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, kalau Tuhan telah memilih kita, memberi tanggung jawab pada kita. Tuhan tahu kita tetap kecut. Tuhan tahu kita cemas. Ya. Mungkin banyak rasa ketakutan. Ya. Satu insecurity dalam kehidupan kita. Apakah aku bisa melakukan ini? Apakah aku bisa ya melayani Tuhan ini? Apakah aku bisa memimpin keluargaku ini? Apakah aku bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia jahat ini? Kadang-kadang kita merasa takut. Tapi hanya satu Tuhan berkata, yang Tuhan minta, renungkan firman Tuhan ini. Dan siang dan malam, janjinya Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia tahu isi hati kita, yang awal dan yang akhir. Dia tahu apa keadaan kita dari awal sampai akhir. Saudara, karena itu saudara tidak perlu takut kalau Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kehidupan kita. Bukan cuma hari ini. Tapi dari awal kita lahir sampai kita masuk ke kekalahan, Tuhan tetap menyertai kita. Oleh karena itu dia berkata, sampai masa tuamu pun aku tetap menggendong. Saudara, kita lihat bahwa warisan apa yang diberikan. Dikatakan seperti Yosua, memperkatakan, merenungkan, melakukan. Dia mendapatkan satu legacy. Dia mendapatkan warisan dari apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Ketika mata-mata diutus melihat kota Yeriko, di sana kita melihat Rahab berkata pada Yosua, kami sudah mendengar Tuhan mengeringkan air laut terberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, apa yang kamu lakukan kepada 2 raja orang Amori di sungai Yordan ini. Saudara, dan telah kau tumpas semuanya. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kami. Sebab Tuhan Allah yang ada di langit dan di bumi
di atas ini semua menyertai engkau. Apa yang Tuhan berikan pada Musa, Tuhan wariskan juga pada Yosua. Saudara, kita boleh memperkaya diri kita dengan berbagai ilmu pengetahuan, belajar, dan sebagaimana usaha dengan kekuatan kita. Tetapi satu hal yang utama, hendaklah kita sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi kehidupan kita sehari. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, apa yang dibuat Musa di Laut Teberau saat berdampak besar pada Yosua ketika ia menyeberangi Sungai Yordan. Saudara, di kesibukan kita, di tengah-tengahnya banyak pergumulan kita. Apa yang terjadi, kita tidak boleh takut. Kita tidak perlu cemas. Dikatakan berkali-kali kepada Yosua, tidak usah takut, tetap teguh. Yosua masih takut, saudara. Tuhan tahu Yosua ini grogi, saudara. Tapi Tuhan bilang nggak usah takut. Saudara, kita kadang-kadang menghadapi keadaan kehidupan kita. Kita juga kadang-kadang grogi, kan? Ya, tahu grogi, rasa insecurity, takut, ya. Bisa nggak ya? Bagaimana pasangan hidup kami nanti? Bagaimana anak-anak kami nanti? Bagaimana pekerjaan kami? Kadang-kadang kita punya satu insecurity, ketakutan menghadapi ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan hari ini, tidak usah cemas, tidak usah takut. Tuhan sudah pimpin kita, Alfa Omega, dari awal sampai akhir hidup kita ada di dalam tangannya. Kita harus merenungkan firman Tuhan, supaya kondisi pikiran kita tidak dipenuhi dan berita-berita yang tidak benar. Kembalilah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang memerdekakan kita daripada segala kekhawatiran kita. Yosua melakukan, dan ketika dia sudah berhasil, dia mengalami saat-saat yang luar biasa dalam hidupnya. Yosua persis melakukan seperti apa diperintahkan Tuhan. Sehingga daripada akhir Yosua, dia berkata bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, yang kurenungkan siang dan malam, semua yang diperintahkan Tuhan, tidak ada satu yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara, kita tahu akhirnya Yosua berjalan. Ya. Saudara, dia berjalan memimpin bangsa Israel. Setiap tanah yang diinjak menjadi milik. Berjalan dengan iman, saudara. Bukanlah tindakan yang nekat tanpa dasar. Tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan firman Tuhan. Mempercaya diri kepadanya dan taat jalan bersamanya. Berjalan dalam iman itu, katakan bahwa Yosua berjalan dalam iman. Berarti tidak melihat keadaan sekeliling kita. Orang yang berjalan dalam iman itu tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang kelihatan itu, yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, kita harus belajar bagaimana kita berjalan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada yang tidak pernah kita lihat. Saudara percaya pembelian Tuhan adalah hal yang mutlak. Saudara harus percaya pemeliharaan Tuhan adalah hal yang mutlak bagi kita sebagai orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan percobaan melebihi batas kekuatan kita. Dia tepat pasti menolong pada waktunya. Karena itu jangan lupa selalu bersyukur dalam segala keadaan. Mengamini setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Abraham, Yusuf, Elia, Daud, Esther, Ayub, Yeremia, Daniel, Yohanes Pembaptis, Paulus, Sadrak, Mesak, Abednego, dan masih banyak lagi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri semua pernah mengalami artinya kesesakan. Saudara, dalam surat Ibrani menyinggung dalam kesesakan Tuhan Yesus. Marilah kita mata kita tertuju kepada Dia. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, mengalami penderitaan. Ingatlah selalu akan Dia yang menanggung bantahan yang hebat.
supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Kita lihat Yesus aja mengalami. Saudara. Godaan untuk tawar hati itu biasanya datangnya waktu kita mengalami kesesakan. Waktu kita mengalami kesesakan, itu godaan tawar hati sering datang. Karena itu kita tidak ingin terjadi. Ya, oleh karena itu Paulus berkata, oleh kemurahan Allah, aku menerima pelayanan ini. Dia berkata, meskipun lahiriannya semakin merosot, tapi manusia batinnya diperbarui sehari demi sehari. Jadi kita lihat bahwa perjalanan hidup kita itu bukannya tidak ada persoalan. Tetapi satu hal dikatakan, Yakobus berkata, apabila kamu terjatuh dalam percobaan, anggaplah itu sebagai ujian. Ujian di dalam kesesakan. Saudara, ujian di dalam kesesakan. Ujian terhadap iman kita. Artinya apa? Testing. Saudara. Testing, saudara. Bagaimana itu kalau bahasa Yunani itu 6 ujian itu dikatakan proses bagaimana logam itu menjadi logam yang asli atau tidak, itu melalui proses. Saudara. Pada akhirnya kita lihat, kalau kita sungguh-sungguh kesesakan kita mengalami, dalam kesesakan kita mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, maka saudara, ada manfaatnya. Kita bisa mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saudara, tawar hati itu bukan standar orang percaya. Tuhan tahu kita capek, Tuhan tahu kita rapuh, Tuhan tahu kita jenuh, Tuhan tahu kita sesak, Tuhan tahu kita cemas, tapi kita tidak perlu tawar hati dan menyerah. Karena kalau kita bersandar pada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru. Meskipun kita secara manusia batinnya kita merosot, tapi manusia batinnya kita rapuh, tapi manusia rohani kita semakin berapi-api, semakin semangat. Walaupun tantangan sebesar apapun badai yang melanda hidup kita, jangan pernah kecut dan tawar hati. Di situ karena kecillah kekuatanmu. Tapi ayo kita setapak demi setapak tetap bersyukur pada Tuhan. Hari demi hari kita lewati bersyukur pada Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan lakukan taatilah. Maka saya percaya kita akan mengalami seperti Yosua diberikan janji Tuhan. Aku menyertai engkau sepanjang masa. Demikian Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Amin.